Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam leadership. Kami dari Pokjar 7, Sestimen Dikrek Angkatan ke-64, tahun anggaran 2024. Pada kesempatan ini, saya Serdik Perlumanto Ruan. Di sebelah kiri saya sudah ada Serdik Muhammad Rian Citra, Serdik Arkam, dan Serdik Tribuana Ruseno. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang ringan dengan ketiga Serdik ini terkait dengan Polmas, Pemolisian Masyarakat. Kita dulu ke Serdik Rian. Oke. Seperti kita ketahui, pemolisian masyarakat ini dari pimpinan kita sendiri, Pak Kasespim itu banyak membuat tulisan terkait dengan pemolisian masyarakat. Nah, Serdik Muhammad Rian selama ini melaksanakan tugas di daerah Aceh ya, yang dimana Aceh itu memiliki kearifan lokal sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana implementasi Polmas di daerah Aceh sendiri dengan kearifan lokalnya sendiri. Oke, terima kasih Serdik Peter. Jadi terkait dengan Polmas di Aceh sebetulnya sama saja, tidak ada perbedaan sebetulnya. Penerapannya, implementasinya itu sama, kegiatannya pun sama sebetulnya. Namun karena dia punya kekhususan di daerah Aceh itu, dia punya Majelis Adat Aceh namanya. Nah, Majelis Adat Aceh ini berfungsi sebagai wadah bagi warga Aceh yang mereka memiliki, kalau mereka punya satu permasalahan, disitulah mereka bisa menyelesaikannya. Oh, iya. Nah, ini dikuatkan lagi dengan konun. Konun itu perda kalau di Indonesia, ya, di daerah umumnya yang lain itu perda. Tapi kalau di Aceh namanya konun. Konun nomor 8 tahun 2009. Nah, yang salah satunya di dalamnya itu dia bisa menyelesaikan permasalahan pidana. Ada 18 perkara pidana. Rata-rata memang ringan semuanya, seperti itu. Nah, sehingga wadah ini, Majelis Adat Aceh ini, dia berfungsi untuk menyelesaikan itu, dan di bawahnya lagi di tingkat desanya itu ada tetua adat, yaitu namanya Tuhapet. Nah, itu juga sebagai kepanjangan dari MAA ini, ya, mereka juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut pidana ringan, di mana korban ataupun dari si tersangkanya atau pelakunya itu masih dalam lingkup wilayah mereka, seperti itu. Jadi pada intinya memang diserahkan ke masyarakat sendiri ya. Jadi ya kalau kita sehari-hari bilang itu ya udah bagaimana ada di sana, selesaikan di sana, sehingga tidak ada dampak timbul konflik lain di masyarakat gitu ya. Baik, terima kasih kepada Serdik Arkam. Kebetulan beliau dari TNI Angkatan Darat ya. Kita juga tahu bahwa TNI Polri dalam melaksanakan tugasnya selalu bersinergi. Nah, pandangan Serdik, bagaimana sih kolaborasi antara TNI dan Polri dalam pelaksanaan Polmas ini sehari-hari dalam pelaksanaan tugas? Baik. Dimulai dari keberadaan TNI sendiri ya, memang sesuai dengan Undang-Undang TNI nomor 34, khususnya di pasal 7 terkait dengan tugas. Di situ memang kita sebagai TNI memiliki peran dan fungsi dalam membantu kepolisian dalam segala hal, termasuk dalam kegiatan pemolisian. Secara real yang sudah dilaksanakan memang kita kolaborasi dalam sosial kemasyarakatan. Kita punya Babinsa di setiap Koramil yang kita ketahui bahwa memang sampai dengan saat ini pun selalu berkolaborasi dengan Babin Kamtipmas yang dari Polsek seperti itu. Jadi memang keberadaan kita di situ, kita membantu membantu apa yang memang menjadi tugas dan fungsi dari kepolisian. Mungkin hanya sebatas itu saja mungkin kalau untuk keterlibatan unsur TNI di kegiatan pemolisian ini. Demikian. Oke, terima kasih untuk Serdik Tribuana Ruseno. Kebetulan beliau ini selama ini berdinas di Polda Metro Jaya, yang seperti yang tadi sudah disampaikan Serdik Rian, dengan punya keusahaan sendiri, sudah pasti beda dengan ya kondisi yang ada di
Polda Metro Jaya kan gitu, di Jakarta yang masyarakatnya begitu banyak, begitu majemuk, beda dengan di Aceh yang punya kearifan lokal sendiri. Nah, pelaksananya seperti apa sih pelaksanaan Polmas, khususnya mungkin sudah pernah menjabat sebagai Kapolsek di Polda Metro Jaya. Seperti apa sih pelaksanaan Polmas di sana? Mungkin bisa diterangkan sedikit, Mas Sardi. Ya, terima kasih Syarif Juper atas penjelasannya. Tadi mungkin kita sekilas sudah mendengar dari rekan kita Syardi Krian yang mungkin di daerahnya berdinas di Aceh, yang memiliki kearifan lokal, memiliki adat istiadat tersendiri. Kemudian juga tadi terkait kinerja kita, Polri harus bersinergi dengan TNI. Dalam hal ini mungkin TNI Angkatan Darat mempunyai juga kegiatan sama seperti kita, yang mungkin namanya berbeda. Dari level bawah, di kami ada Babin Kamtibmas, mungkin di TNI Angkatan Darat ada Babinsa. Nah, terkait kegiatan sendiri yang kami lakukan di Polda Metro Jaya, tentu saja bisa kita katakan bahwa Jakarta ataupun dalam hal ini Polda Metro Jaya khususnya menjadi barometer ataupun tolak ukur dalam setiap kegiatan, khususnya kegiatan di kepolisian. Mungkin bisa kita ketahui bersama bahwa di Jakarta yang menjadi ibu kota negara, masyarakatnya memiliki bermacam-macam karakteristik. Mungkin tadi Pak Syardi Krian di Aceh mungkin punya adat istiadat sendiri, namun di Jakarta tentu saja dari berbagai macam daerah. Bahkan bisa kita katakan bahwa dari masyarakat luar pun dalam hal ini juga berada di Jakarta, mempunyai tempat tinggal di Jakarta, bekerja di Jakarta. Untuk itu dalam setiap kegiatannya ataupun penanganan setiap permasalahan tentu saja berbeda-beda. Untuk itu kami di Polda Metro Jaya, dalam hal ini mungkin kami juga pernah menjabat sebagai Kapolsek. Dalam setiap pemecahan masalah kita harus mengetahui dulu akar permasalahannya. Kemudian kita kaji bersama, dan tentu saja dalam hal ini kita membutuhkan kerjasama dengan pihak lain. Dalam hal ini ya kita bekerja sama. Sebagai contoh misalkan dalam hal penanganan WNA, tentu saja kita juga harus berkoordinasi mungkin dengan embassy-nya ataupun kedutaannya. Kemudian kita juga harus berkoordinasi dengan instansi lain. Namun pada intinya setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Nah, tinggal bagaimana kita dapat berkomunikasi, kita dapat berinteraksi dengan baik dengan masyarakat. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Sardi Tribuan Reseno. Dari perbincangan kita tadi, sedikit mungkin saya bisa ambil kesimpulan bahwa Polmas itu pada dasarnya memang sama pelaksanaannya di tiap-tiap daerah. Cuman dia harus fleksibel, dia tidak bisa kaku, tapi dia harus bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, kearifan lokal yang ada di masyarakat itu masing-masing, seperti itu ya. Baik, demikian tadi bincang-bincang kita dengan kami dari Pokjar 7, Sespimen Dikrek Angkatan ke-64. Kami akhiri dengan salam leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.